Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104.4 FM Suara Banjarnegara, Bahana Informasi, Budaya dan Hiburan. Apa kabar mitra? Senang sekali saya Sinta kembali hadir tepatnya di kesempatan kali ini. Wah, Sinta tidak sendirian karena talkshow yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh masyarakat Banjarnegara dan juga sekitarnya. Apalagi kalau kita berbicara saat ini banyak sekali yang namanya peredaran minuman keras ya. Dan Kabupaten Banjarnegara pasti eksis dong dengan Satpol PP-nya yang ingin memberantas yang namanya minuman keras yang memang beredar tepatnya di masyarakat. Dan senang sekali karena Sinta sekali lagi tidak sendirian. Ada narasumber kita talkshow bersama Satpol PP Kabupaten Banjarnegara Bapak Esti Widodo, SSTP MSI, yang tepatnya sudah hadir bersama di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabarnya Pak Esti? Waalaikumsalam Mbak Cinta, selamat pagi. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya Mbak Cinta. Aja oh iya harus. Tapi nggak habis perawatan kan? Oke. Mungkin disapa dulu masyarakat Banjarnegara melalui 104.4 FM-nya. Baik, seluruh masyarakat Banjarnegara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, semoga kita di dalam masa pandemi ini tetap ya semangat, ya tetap bisa beraktivitas, tetapi juga harus memperhatikan protokol kesehatannya. Tetap bisa bekerja, golek pangan, golek sandang pangan sehari-hari, tetapi harus tetap sehat. Kan begitu ya Mbak Cinta ya? Bener banget. Nah ini saya juga mau menyapa dulu. Kalau tadi Pak Esti sudah menyapa masyarakat Banjarnegaranya, saya mau menyapa ini jajarannya Pak Esti. Wah, yang juga sudah ada di sini. Selamat pagi, apa kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Luar biasa, kompak banget ya Pak ya? Iya harus. Jangan lupa jajanin di kantin depan. Iya, Pak. betul. Iya. Nah, kalau kita berbicara juga sekali lagi mengenai miras, nah ada di antara mitra yang juga tidak hanya mendengarkan secara audio gitu ya, tetapi secara visual gitu. Ini di belakang Sinta dan juga Pak Esti banyak sekali yang namanya miras, minuman keras ya. Tadi mungkin ada di antara mitra yang bingung, apaan ya? Kok ini banyak banget? Ini bukan untuk diminum bersama ya. Bukan untuk diminum rombongan ya. Tapi justru ini adalah hasil kerja nyata, kerja kerasnya Satpol PP ya, dan juga rekan-rekan yang lainnya, karena memang pemberantasan miras dan juga bahkan gempur rokok ilegal juga masuk di sini ya Pak Esti ya. Oke, nah kita akan ngobrol kalau kita berbicara hal tersebut. Sebenarnya keberadaan minuman beralkohol atau minuman keras di Kabupaten Banjarnegara ini sudah tidak dapat ditolerir ya Pak Esti ya. Oke, selaku Kasatpol PP bisa diceritakan mengenai hal tersebut? Jadi gini ya Mbak Cinta, kaitannya dengan peredaran miras lah paling gampang kan, minuman keras orang ya. Padahal kalau ini sebetulnya kan istilahnya minuman beralkohol, tapi secara apa namanya masyarakat lebih mengenalnya minuman keras, miras kan gitu. Nah, yang di belakang ini adalah sebetulnya ini hanya contoh saja, ini sampel dari apa yang hasil dari operasi yang kita laksanakan. Belum seberapa ya Pak Esti ya? Belum seberapa, banyak banget Mbak Cinta. Itu kalau yang sampai digiling-giling itu ya, pakai silinder. Ya, itu hasil operasi dari Satpol PP. Nah, memang di antara beberapa perda yang ada di Banjarnegara, salah satu yang menjadi perhatian, atensi masyarakat itu adalah perda yang mengatur tentang larangan peredaran minuman beralkohol atau miras. Ya, ini sering sekali ditanyakan oleh masyarakat. Ya, baik itu menyampaikan laporan, kemudian menyampaikan apa namanya informasi terkait dengan peredaran minuman keras yang ada di Banjarnegara. Nah, ini kan menjadi keprihatinan ya buat kita semuanya sebetulnya minuman keras itu. Ya kan kita tahu sendiri minuman keras itu daripada manfaatnya itu lebih banyak mudorotnya kan begitu. Dari hal yang kecil ya, dari yang kecil. Kalau orang minum miras ya, minum miras dalam jumlah sedikit barangkali ya efeknya bisa menambah keberanian ya Mbak Cinta. Ya, menghilangkan rasa cemas. Makanya kadang-kadang kan kita jumpai ada perkelahian itu bau-bau alkohol. Nah, ben wani nambah keberanian, menghilangkan rasa cemas. Kemudian juga apa ya, menghilangkan rasa malu barangkali. Bisa apa Pak? Bisa itu menghilangkan rasa malu, tetapi tidak pada
tempatnya malah justru malu-maluin nanti, Pak. Malu-maluin. Kemudian kalau yang sudah dalam jumlah banyak, konsumsi dalam jumlah banyak, bisa jadi ciri-cirinya itu jalannya sempoyongan, kan melaku aja gini kan nggak bisa jalan suruh jalan lurus nggak bisa itu. Nah, kan. Kemudian ngomongnya juga sudah nggak kena, pelo itu ya, pelo mau pergi lah ya, Pak ya. Ya nggak kena. Terus ditanya itu ingatannya setengah sadar setengah enggak. Itu ya, sampai ada yang lah. Yang paling berbahaya adalah ketika itu sudah sampai overdosis atau dicampur dengan zat-zat yang lain yang membahayakan. Itu yang bahaya sekali ya. Nah, dari akibat ini jadi tidak serta-merta miras itu maksudnya membahayakan kesehatan, tetapi dampak lain dari miras yang diminum itu jauh lebih luas sebetulnya. Itu dia. Apalagi kalau itu tadi jangka panjang sampai merusak organ-organ di dalam tubuh. Dari segi kesehatan jelas itu tidak baik. Nah itu dia, makanya benar sekali kalau yang namanya kenapa PMK Banjarnegara gitu ya melalui Satpol PP ini gencar sekali tepatnya untuk melakukan yang namanya pemberantasan peredaran miras atau minol. Oke, Pak Esti, kita ingin tahu juga ya, kalau tadi sudah banyak diceritakan gitu ya terkait bagaimana kerja keras teman-teman dari Satpol PP gitu ya. Kita ingin tahu juga tugas pokoknya Satpol PP tepatnya dalam pemberantasan minol atau miras ini, Pak. Jadi gini Mbak Sinta, kami di Satpol PP itu kaitannya dengan penegakan perda miras itu diberikan tugas untuk yang pertama mengawasi tentunya ya, mengawasi, kemudian mengedukasi sekaligus melakukan pemberantasan terhadap masyarakat kita atau orang yang memproduksi memproduksi, kemudian menimbun juga nggak boleh, mengedarkan, menjual, dan bahkan juga tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi. Jadi intinya Banjarnegara itu secara aturan perdanya itu melarang peredaran semua jenis minuman keras atau minuman beralkohol. Jadi tugas kami itu satu ya, mengawasi, kemudian kalau sudah sudah kebangetan pada akhirnya harus kita lakukan kegiatan justisi, kita limpahkan ke ke pengadilan, tetapi di luar itu juga kita melaksanakan kegiatan edukasi. Ya, edukasi. Kenapa? Ini biasanya kalau pecandu miras itu tidak serta-merta, Mbak Sinta. Nggak serta-merta orang terus seneng miras itu tidak. Prosesnya untuk sampai ke jadi pecandu itu prosesnya panjang. Jadi tidak serta-merta minum sekali terus besok suka sekali, enggak. Itu pasti dari sedikit-sedikit dan prosesnya panjang. Nah, kalau sudah sampai ke sudah sampai ke pecandu itu yang berat ya, Pak, berat, susah untuk menyembuhkan. Nah itu dia, memang peran dari Satpol PP ini sangat luar biasa ya Pak ya. Tidak hanya sekedar mengawasi, tetapi justru yang paling penting adalah mengedukasinya itu ya Pak ya. Karena ketika orang sudah teredukasi kemudian masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati, setidaknya bisa mencegah mereka gitu ya untuk melakukan hal-hal yang memang tidak baik. Nah sekali lagi ini dia yang ingin Sinta tanyakan, mungkin gongnya gitu ya. Kalau berbicara ini begitu banyak sekali miras gitu ya di sini. Wah, ini jangan diminum. Oh, jangan diminum. Iya, nah ini sebenarnya kalau kita ini berbicara mengenai jenis dan juga asal tepatnya minuman keras di wilayah Kabupaten Banjarnegara ini dari mana sih Pak? Iya, jadi gini Mbak, di Banjarnegara itu miras itu ada dua jenis. Ya. Miras yang pabrikan, ya, tapi juga ada miras yang dibuat secara tradisional. Nah, kalau yang ada di belakang ini, ya di meja ini, semuanya ini adalah
pabrikan. Keren kan? Oh iya. Iya. Kalau dilihat botolnya ya bagus-bagus ya. Iya. Nah, ini kan berbagai merek ya. Berbagai merek ini ada macam-macam lah, nggak perlu saya sebutkan. Karena kelihatan dari kemasannya gitu ya, ini Dari bukan kemasannya tradisional dibuat gitu ya. botol. Nah, kemudian kalau yang miras yang tradisional itu kan biasanya dikemas seadanya lah. Ada yang Kurang dimasukkan cantik ke ya, Pak, ya? plastik, ada yang dimasukkan ke botol air mineral Iya. dan pembuatannya juga sebetulnya sederhana itu ya. Iya. Mungkin di masyarakat Banjarnegara sering mendengar istilah apa itu ciu. Iya. Ciu. 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 Nah, ciu itu dibuat dari fermentasi air tebu gitu ya. Kadar alkoholnya tinggi juga. Nah, kadar alkoholnya tinggi juga. Ada juga istilah apa itu tuak. Nah, tuak. Tuak. Tuak itu dibuat dari nira atau deresan air kelapa itu. Nah, ini kalau yang pabrikan ya, yang pabrikan ini biasanya diedarkan melalui distributor resmi. Ya. Nah, kemudian barangkali kenapa ya sering sekali masyarakat bertanya, Pak, berantas miras ini gampang, carane saya kayak gitu, carane gimana? Tutup pabriknya kayak gitu loh. Selesai. Teorinya. Kalau ditutup pabriknya selesai. Tapi kan masyarakat belum tahu bahwa miras itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan undang-undang yang mengaturnya. Untuk beberapa tempat, beberapa keperluan diizinkan, gitu loh. Nah, yang mengatur lebih spesifik adalah peraturan daerah. Jadi perda masing-masing kabupaten, ya perda kabupaten itu beda-beda. Contoh misalnya perda di Banjarnegara ngaturnya tidak atau semua miras itu tidak boleh beredar di Banjarnegara. Tetapi di kabupaten lain barangkali di Bali atau mungkin di Nusa Tenggara dan mana di Papua aturannya berbeda. Ya, jadi perda kaitannya dengan peredaran miras itu diatur oleh perda. Di Banjarnegara 0%, artinya semua jenis miras tidak boleh beredar. Nah, itu yang pabrikan. Kemudian yang kedua, yang tradisional ini. Nah, tradisional. Ini juga agak susah, Mbak Cinta. Kenapa? Bahannya mudah didapat. Iya. Ya, mudah didapat. Pembuat miras tradisional ini biasanya dia beli dalam bentuk bahan baku. Bahan baku. Belinya ke para penderes itu. Ngomongnya ke penderes nggak akan dijadikan tuak. Iya. Ya, Pasti boleh dong. Boleh. Makanya dari petani ya silakan beli aja per liter berapa gitu kan. Nah, padahal itu disalahgunakan. Pernah kita lakukan penelusuran. Loh Pak, saya kan nggak salah. Saya jual nira. Oh betul juga. Saya jual nira. Saya jual badik. Oh nggak salah. Ya kan. Jadi ini memang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kaitannya dengan peredaran miras ya, miras baik itu secara yang pabrikan maupun yang tradisional. Oke. Pak Esti, saya jadi penasaran gitu ya, ada pabrikan dan juga ada yang tradisional. Betul, gitu ya. Nah, sebelum mungkin saya ingin masuk gitu ya lebih detail, sebenarnya untuk kondisi peredaran miras di Kabupaten Banjarnegara sendiri ini seperti apa dan bagaimana? Peredaran miras di Banjarnegara itu dari tahun ke tahun itu ada naik turun, Mbak Cinta. Ya, kadang naik, kadang turun begitu. Ya, kadang naik. Itu dilihat dari jumlah penjual. Ya, tahun 2019 itu dulunya ada sekitar 35 yang kita identifikasi 35. Kemudian di tahun 2020 sudah menurun itu, ya 2020 menurun sekitar ada 15 sampai 20. Nah, kemudian di tahun ini ada peningkatan lagi, jumlah penjualnya, tetapi dengan modus yang baru.
Kalau dulu rata-rata penjual miras ini dia nyetop entah itu di kios, entah di warung, entah di rumah, buka itu, jadi gampang ketahuan. Kalau sekarang itu ada modus baru ya, COD namanya Mbak. Nah, ini ya gampang sekali. Jadi masyarakat ya memanfaatkan media yang ada, tetapi dimanfaatkan untuk yang nggak benar. Miras aja COD ya Pak? Bisa. Ya? Kirain Pak Esti gitu ya, beli baju gitu ya bisa COD gitu ya. Iya, ini iya. beda lagi gitu. Jadi kondisinya demikian. Nah, peredaran di Banjarnegara ini memang tadi saya sampaikan naik turun ya, naik turun di 2019 sampai dengan awal 2020 kita itu musnahkan hampir 5.000 botol Mbak Cinta dari hasil kegiatan operasi miras yang kita laksanakan. Kemudian di tahun 2020 akhir ya, 2020 akhir itu sekitar hampir 3.000 dan sekarang kami masih ada hasil dari operasi kita itu hampir sekitar 2.000 sekian botol itu masih ada. Jadi kondisinya naik turun, naik turun. Nah, yang kita waspadai sebetulnya bagaimana peredaran ini tidak semakin meluas dan tidak semakin bertambah pecandunya itu loh, masyarakat yang menyalahgunakan miras ini. Itu Mbak Cinta. Nah, tadi yang tradisional gitu Pak, selama Pak Esti menjabat gitu ya sebagai Kasatpol PP, pernah nggak langsung gitu ya terjun mengetahui gitu ya, atau bahkan dari pihak Satpol PP itu tahu gitu ya, oh ternyata ini lagi dibuat gitu ya? Beberapa kali kita menjumpai dan langsung kita datangi di tempat pembuatnya Mbak Cinta. Barangkali masyarakat yang belum tahu cara membuatnya, bagi pecandu itu mungkin masih enak-enak saja itu minum. Kalau tahu tempat dan cara membuatnya pasti jijik Mbak Cinta. Nggak doyan ya Pak ya? Nggak doyan. Ya. Kenapa? Nira itu hanya dimasukkan ke dalam tong-tong besar itu, tong-tong merah itu, ya tong-tong plastik yang besar. Dimasukkan di situ, kemudian dia dicampur salah satu bahan dari kulit kayu gitu, ya. Kemudian dibiarkan barangkali sekitar 1 sampai 2 hari sudah. Nah, yang bikin jijik itu sebetulnya kan menurut saya sanitasi lingkungannya itu kayak gitu, ya. Sama sekali tidak higienis sama sekali, ya. Sudah ibaratnya sudah nyun sewunya ya, secara agama Islam itu sudah haram, cara buatnya jijik, ya, terus barangkali juga nggak ada manfaatnya. Apa yang saya jadi berpikirnya, apa yang diharapkan dari para penikmatnya itu gitu loh. Kalau dilihat dari cara pembuatan aja seolah-olah kayak mereka sebenarnya sedang bunuh diri gitu ya Pak ya. Nah jelas lah memakan sesuatu yang justru merusak organ-organ dalam tubuh kita dalam jangka panjang gitu ya. Oke, Pak Esti, penasaran sekali gitu ya, tidak hanya Sinta saat ini gitu ya, kegiatan Satpol PP untuk menekan gitu ya, tepatnya miras gitu. Untuk tahun ini seperti apa Pak? Jadi kegiatan kaitannya dengan pemberantasan miras ini terus kita lakukan Mbak Sinta. Ya. Yang pertama kita lakukan sosialisasi tentu ya, sosialisasi ke yang kita utamakan adalah para remaja, para anak-anak sekolah, yang kita utamakan adalah ada anak-anak di tingkat SLTA. Ya. Karena berdasarkan berdasarkan pengamatan kita, ini anak-anak di usia-usia remaja, anak-anak SMA atau SLTA itu sudah pengen atau berani mencoba-coba. Penasaran. Terus kemudian dia terpengaruh oleh teman nongkrongnya. Ya, karena secara mental masih labil. Ya, masih labil, secara mental masih labil, gampang dipengaruhi, gitu kan. Coba-coba, kamu nggak gagah, kamu nggak keren kalau nggak nyoba miras. Nah, karena ditantang barangkali dia ikut gengsi lah ya kalau nggak nyoba gitu ya. Malu sama temennya. Nah, ini yang kita edukasi jangan sampai yang belum mencoba ya, yang belum mencoba itu mencoba-coba untuk mencoba. Jangan sekalian. Jangan sekalian. Harus kuat hati ya Pak ya, walaupun mungkin dikatain ini nggak keren. Dibully, dicemooh temennya barangkali seperti itu. Nah, kemudian yang dalam tahap coba-coba ini agar bisa berhenti juga gitu. Nah, itu kita edukasi terus. Kemudian kita edukasi juga
lewat lembaga pemerintahan yang ada, ya, lewat lembaga pemerintahan yang ada, kita himbau masyarakat, khususnya orang tua ini bagaimana agar melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya, ya. Itu edukasi. Kemudian yang kedua, kita juga langsung melakukan pengawasan terhadap saudara-saudara kita yang memproduksi maupun yang menjual ini. Kita awasi terus. Nah, yang terakhir, ketika mereka sudah tidak bisa kita ingatkan, tidak bisa kita edukasi, ya terpaksa penegakan hukum harus kita lakukan. Nah, makanya di tahun 2020-2021 ya dengan berat hati penegakan hukum harus kita lakukan, sehingga beberapa di antaranya harus menginap di sebelah alun-alun itu. Begitu. Ada yang kena 1 minggu nginep di sana, ada yang nginap sampai 3 bulan di sana, ya. Ada yang dikenai denda, ya. Itu terpaksa kita lakukan. Karena apa? Ketika sudah kita edukasi, pendekatan persuasif nggak mempan, masih jualan terus, masih bandel, ngeyel, gitu. Iya. Nah, ini ternyata memang tidak semuanya yang diedukasi ini terus mereka ini jerah gitu ya, Pak ya, tapi justru ada yang membandel gitu ya. Ternyata kalau sudah masuk ke sebelah selatan alun-alun gitu ya, ya sudahlah, baru merasakan ya, nggak hanya seminggu 3 bulan gitu ya, mungkin ada yang lebih, belum lagi sanksi yang lainnya. Oke, nah kita ingin tahu lebih jelas lagi Pak terkait hukuman atau sanksi. Ini bagi penjual, kemudian untuk pengedar, bahkan penimbun gitu ya. Nah ini biar masyarakat, oh ternyata semuanya ada sanksinya gitu. Silakan Pak. Sanksi terhadap orang yang memproduksi, kemudian menimbun, mengedarkan, bahkan mengkonsumsi miras untuk di Banjarnegara sesuai perda itu menurut saya juga sudah lumayan berat ya untuk ukuran perda itu. Harusnya takut ya Pak ya? Harusnya. Tetapi di antara beberapa juga nyatanya masih bandel. Nah, hukumannya atau sanksi itu ada 2 sebetulnya. Ya. Yang pertama itu sanksi kaitannya denda. Dendanya itu antara 30 sampai 50 juta. 30 sampai 50 juta. Daripada buat denda kayak gitu, kenapa nggak buat beli sawah aja ya Pak? Nah itu. Nah, kemudian sanksi berikutnya adalah kaitannya dengan sanksi kurungan. Itu antara 1 hari sampai dengan maksimal 3 bulan. Jadi itu sanksinya. Jadi beberapa di antaranya sudah ada yang kena denda 30 juta, ada yang sampai jatuhi hukuman kurungan 3 bulan. Nah, harapan kita tentunya dengan sanksi yang sudah lumayan berat menurut ukuran perda, ini bagi saudara-saudara kita yang masih jualan, masih memproduksi, yang masih mengedarkan, itu saya harapkan untuk berpikir ulang. Cobalah mulai sekarang mencari alternatif sumber penghasilan atau sumber pekerjaan yang baru, yang lebih yang lebih nyaman, yang halal, kemudian tidak membahayakan generasi penerus di Banjarnegara. Kalau dipikir-pikir Mbak Sinta, orang jualan miras itu saya yakin itu uripe ora tentrem, nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Nggak ada berkahnya lah. Pasti diliputi rasa takut itu. Ya, saya yakin dengan masyarakat lingkungan saja dia sudah merasa nggak enak, merasa nggak nyaman. Sudah gitu. Ada sanksi sosial lah. Sanksi sosial ya. Kalau pernah ada kejadian orang yang sudah bertahun-tahun jualan ini, ini namanya itu ditambah. Ya, ditambah. Nah, misalnya Mbak Sinta jualan jualan miras lama. Jadi namanya Mbak Sinta Miras gitu ya. Gak enak banget ya Pak. Enak banget kan Mbak Sinta Ciu. Kan gak enak banget. Nah, itu sudah sebenarnya dari sanksi sosial saja sudah merasa nyaman dia
di lingkungannya. Kemudian dia pasti juga was-was, bukan si sono garuan gitu ya. Istilah kan garuan ya, entah itu dilaksanakan oleh Satpol maupun barangkali dari teman-teman di Polri sudah merasa tidak nyaman, apalagi kalau sudah sampai ke meja hijau di pengadilan. Dia harus siap-siap dengan sanksi, harus dikurung, hukuman kurungan apalagi sampai 3 bulan. Aduh. Di penjara 3 bulan ya, jauh keluarga, jauh anak istri, apa enaknya gitu. Nah gitu ya, jadi ketika melihat teman-teman Satpol gitu ya, udah takut duluan gitu ya, bukan karena teman-teman atau seragam Satpol PP yang mengerikan gitu ya, tetapi justru karena memang perbuatan mereka sendiri yang sudah, aduh ini saya kena gerakan. Jadi kayak gitu ya Pak ya. Iya, Oke, nah kita juga ingin tahu pasti Pak Esti, teman-teman Satpol PP gitu ya, dalam melakukan atau juga dalam menekan, dalam memberantas miras minol di Kabupaten Banjarnegara itu tidak mudah. Betul. Kita juga ingin tahu kendala yang memang dihadapi untuk menekan gitu ya peredaran minol. Yang pertama, Mbak Sinta, kita untuk menyadarkan penjual untuk beralih profesi, itu bukan sesuatu yang mudah. Ya barangkali dia sudah terlalu lama merasakan keuntungan yang didapat secara finansial dari dia menjual miras. Barangkali kalau dipikir-pikir, timbangannya ngudeliane, daripada bekerja yang lainnya lebih menjanjikan secara finansial, mungkin keuntungannya lebih banyak jualan miras gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi susah sekali, bukan sesuatu yang gampang untuk menyadarkan untuk beralih ke profesi yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, kesulitan kita ini ada modus-modus penjualan dengan modus-modus yang kekinian gitu ya. Contoh yang tadi saya sampaikan, model COD gitu ya. Kemudian cara pengiriman, cara pengiriman, kalau dulu pengirimannya pakai mobil box Mbak Sinta. Dulu, pakai mobil box dalam jumlah banyak. Nah, tapi karena sudah sering ketahuan, sering ditangkap Satpol PP, ya gitu, berbeda. Modusnya beda lagi. Pakai mobil jenis mobil-mobil mobil-mobil pribadi. Nah, jadi nggak kelihatan. Nah, kemudian itu juga masih ketahuan, berganti lagi model COD, kemudian menempatkannya itu dalam jumlah kecil-kecil. Kalau dulu itu jumlahnya biasanya disimpan dalam suatu ruangan atau dalam satu gudang, jumlahnya banyak. Nah, itu gampang monitornya. Tapi sekarang ini jumlahnya kecil-kecil tapi banyak gitu. Nah, kemudian kesulitan yang berikutnya bagi kita adalah menyadarkan bagi orang yang sudah terlanjur susah banget ya Pak ya. Jadi drunker ini bukan sesuatu yang gampang ya. Ibaratnya kayak menjadi kebutuhan seperti orang butuh makan. Ya, kayak orang butuh makan, sedino anggar urung ngombe rasanya tidak berenergi gitu ya. Tidak berenergi begitu. Jadi kesulitannya banyak, tapi dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu tidak menyurutkan kita untuk bagaimana menjadikan Banjarnegara itu bebas dari minuman keras. Yakinlah kalau kita masyarakat Banjarnegara applause lah pokoknya buat Satpol PP gitu ya, karena seperti yang Pak Esti katakan tadi ada kesulitan, tapi yakinlah Pak, bersama kesulitan ada kemudahan gitu ya Pak ya. Oke. Nah tadi kalau ternyata kendalanya luar biasa ya Pak Esti ya, berarti kita juga pengen tahu gitu ya, langkah tepatnya dalam mengatasi kendala-kendala yang tadi diceritakan Pak Esti sendiri itu bagaimana Pak? Kaitannya dengan itu, kita sebetulnya sudah ada tim Mbak Sinta, ya. Kita membentuk tim di internal Satpol PP, bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain. Yang lain juga kita sebetulnya kita berkoordinasi bersama-sama dengan teman-teman di kepolisian maupun dengan teman-teman di TNI ya, di TNI Polri. Kita juga selalu memberikan himbauan kepada masyarakat, ayo masyarakat peduli lingkungan. Nah, masyarakat peduli lingkungan. Artinya apa? Ketika di lingkungannya masing-masing dijumpai, dicurigai ada saudara-saudara kita yang
dicurigai kok nyimpen miras, Iya. nimbun miras sampai dengan taruhlah menjual, mengedarkan miras. Kalau tidak berani, kalau tidak berani ele-ele Iya. atau mengingatkan kepada yang bersangkutan, monggo laporkan ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Kades. Ya. Iya. Kalau itu pun juga belum ada tindakan, ya silahkan laporkan ke Satpol PP. Ya. Anggota kita memang tidak banyak, Mbak Sinta, Satpol PP. Jadi kita tentunya tidak bisa mengawasi secara keseluruhan dari 20 kecamatan yang ada di Banjarnegara. Kita butuh bantuan masyarakat, ya, untuk bersama-sama bagaimana menjadikan Banjarnegara ini bebas dari minuman beralkohol atau minuman keras. Itu, Mbak Sinta. Wah, menarik sekali kalau kita ngobrol terkait minuman keras atau minol gitu ya, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, agar peredarannya terus ditekan, setidaknya dari tahun ke tahun ini berkurang terus, itu harapan kita semuanya. Oke, yang terakhir Pak Esti, wah sebenarnya masih ingin banyak yang ditanyakan ya. Harapan dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Satuan Polisi Pamong Praja untuk menekan minol atau minuman keras yang beredar di Banjarnegara. Harapan kami ya di Satpol PP selaku yang diberikan tugas untuk mengawal perda pembatasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banjarnegara, tentunya kami berharap, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, ayo bareng-bareng kita menjadikan Banjarnegara itu bebas dari minuman beralkohol. Untuk menjadikan Banjarnegara itu bebas minuman beralkohol, ini tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat, tetapi harus ada kepedulian dari seluruh masyarakat. Ya. Kepedulian masyarakatnya bagaimana? Yang paling gampang adalah satu, ya, awasi dulu itu, ya, awasi dulu putra-putrinya, ya, putra-putrinya. Jangan sampai yang tadi, yang masih anak-anak, remaja, yang rasa pengen taunya itu tinggi, sampai terjerumus ikut-ikutan minum minuman keras. Ya. Kemudian yang kedua, peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan, laporkan apabila di sekitar rumahnya, di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dicurigai ada yang bertransaksi atau yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol. Nah, kemudian yang ketiga, kami mengharapkan dan menghimbau kepada para petani, ya, petani nira. Nah, petani nira di Banjarnegara kan banyak sekali, Mbak Sinta, ya, petani nira banyak sekali. Jadi saya mengharapkan ketika para petani nira ini menjual hasil hasil sadapannya berupa badik itu, saya harapkan bisa selektif, ya, bisa selektif. Kalau perlu ditanyakan, Pak tumbas nira, Pak tumbas badik kangge napa? Untuk buat apa? Ketika memang dicurigai itu mau dibikin atau diolah menjadi miras tradisional, ya lebih baik nggak usah dijual, olah sendiri saja menjadi gula yang jelas itu bermanfaat dan halal begitu. Nah, jadi harapan kita monggo kita jadikan Banjarnegara bebas minuman beralkohol dengan sesama peduli, ya, peduli. Jangan hanya membebankan tugas ini kepada aparat, tetapi juga harus ada kepedulian dari masyarakat. Ya, wah, luar biasa sekali. Ini dia, Mitra. Jadi kata kunci dari obrolan kita di kesempatan kali ini adalah sebenarnya peduli gitu ya. Peduli jangan hanya peduli terhadap diri kita sendiri. Betul. Justru ketika kita ingin menyelamatkan anak-anak Banjarnegara, masyarakat Banjarnegara agar peredaran minuman keras ini ditekan, tidak hanya Satpol PP saja dong tugasnya, tapi justru kita semuanya. Betul. Warga masyarakat Banjarnegara kita harus bersama-sama gitu ya, untuk berkolaborasi secara apik gitu ya, untuk membantu Satpol PP agar peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Banjarnegara setidaknya bisa ditekan sampai benar-benar
apa namanya ya, ini tidak ada lagi gitu, kepinginnya gitu ya. Oke. Iya Pak Esti, luar biasa sekali, terima kasih sekali sudah bergabung bersama Sinta, dan terima kasih juga ini untuk pendengar dan juga pemirsa yang ada tepatnya di Aula Satpol PP ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang menyenangkan dan ini menjadi spirit untuk kita bahwa nanti minuman beralkohol di Kabupaten Banjarnegara bisa diberantas. Siap, Pak Esti itu, Sinta. iya kita pamit undur ya Pak Esti ya. Siap, nggih. Iya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya, Sinta. iya. Itu dia mitra dimanapun Anda berada, obrolan kita bersama Kasatpol PP Kabupaten Banjarnegara, dialog bersama Satpol PP, semoga saja bermanfaat dan peredaran minuman keras di Kabupaten Banjarnegara bisa ditekan sekecil mungkin. Akhirnya saya Sinta pamit undur, terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap di 104.4 FM Suara Banjarnegara, Bahana Informasi, Budaya dan Hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.